oke. Jadi malam hari ini mungkin sebelum kita mulai banyak pertanyaan, mungkin gue akan mulai dengan fitnah atau fakta kali ya, biar seru ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, kita akan mulai nih teman-teman ya dengan fitnah atau fakta nih. Oke, langsung gue baca ini, Van. Yang pertama nih, fitnah atau fakta, anak pendeta tuh pasti hidupnya suci dan anti banget sama dosa. Gimana nih? Jawab yang satu, kita atau fakta ya. Jawabannya adalah fitnah lah ya. Manusia manapun mana ada sih yang luput dari kesalahan dosa gitu ya kan. Termasuk anak pendeta juga gitu. Bahkan fun fact-nya itu tuh mungkin kalau misalnya di gereja kita gitu ya, kesannya kayak wah kalau anak pendeta tuh mungkin gak mungkin bandel lah, tapi justru tuh di luar tuh anak pendeta stigmanya justru bandel gitu loh kalau di luar sana gitu ya. Biasanya wah mentang-mentang anak pendeta justru anaknya tuh biasanya keseringan tuh malah berlawanan gitu loh, bapaknya pendeta anaknya malah kayak gimana gitu, pergaulannya kayak gimana gitu sih. Jadi itu fitnah banget sih. Kita anak pendeta mau nggak anak pendeta sama sekali tidak luput dari yang namanya dosa gitu ya, bisa banget gitu loh. Oke, jadi walaupun anak pendeta tetap manusia biasa ya. Iya betul, kita bukan malaikat walaupun ya gue juga. Oke. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Fitnah Yes. atau fakta bahwa anak pendeta itu hidupnya aman terus sehingga pernah ada masalah. Gimana, Van? Fitnah, siapa yang bilang gitu? Nggak ada tuh ya. Nggak mungkin lah aman-aman terus. Maksudnya gue yakin semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri lah ya, mau anak siapa gitu ya. Cuma kalau misalnya anak pendeta tuh justru tantangannya tuh banyak, justru sangat tidak, karena maksudnya pasti jadi sorotan gitu kan, pasti Ya. apalagi kalau misalnya gue nggak tahu ya kalau di luar sana yang anak pendeta yang jemaatnya beratus-ratus ribu gitu ya, beribu-ribu gitu tuh mungkin lebih lebih banyak lagi tekanannya tuh. Mungkin kalau gue kan masih di bawah 1.000 gitu ya, jadi kayak itu aja tekanan udah ada gitu loh. Jadi sebenarnya anak pendeta tuh malah banyak tekanan sih bisa jadi sebenarnya. Malah banyak tekanan ya? Iya. Tapi nanti gue cerita lah ya kalau gue gimana, kan biasanya rata-rata Oke. gitu. Benar-benar. Ini baru still dikit aja, nggak sebanyak-banyak Ya, ya nanti. umum aja. Oke. Kita lanjut ke yang pernyataan yang ketiga. Fitnah atau fakta, anak pendeta tuh pasti saat teduhnya rajin dan gak pernah bolong satu kali pun dalam hidup. Gimana, Van? Ini gak seru banget, jawabannya fitnah semua. Iya juga ya, gak ada yang fakta ya. Dari fakta nih kayaknya. Fitnah. Karena ya kayaknya gak ada deh orang yang gak pernah bolong saat teduh atau malah saat teduh gitu kan ya. Maksudnya gue juga pribadi dari dulu mungkin benar-benar sungguh-sungguh mengerti fungsi dan kebutuhan untuk saat teduh tuh mungkin baru umur berapa, tapi sebelum-sebelumnya mungkin kayak cuma sekedar ngelakuin kalau orang tua suruh atau kayak merasa bersalah gitu. Cuma maksudnya pasti bolong-bolong juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi fitnah sih, nggak mungkin sih. Nggak mungkin lah itu Han. Oke. Ya, jadi ya walaupun apa namanya anak pendeta pasti ada juga lah ya, kadang bolong-bolongnya, mager-magernya ada ya. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat yang cukup menarik juga nih ya buat aku yang buat juga. Fitnah atau fakta, anak pendeta itu jadi idaman cowok-cowok karena baik, suci, the best lah pokoknya. Ini maksudnya idaman para cowok-cowok tuh kayak generally gitu ya. Iya, kayak, gila gue pengen banget nih punya pacar anak pendeta, kayak enak kayak diingetin baca Alkitab terus tiap hari, bisa doa bareng, ke gereja bareng gitu kan. Uh, wah, fitnah atau fakta. Kalau di sini ada audiens sendiri, ya. ada audiens sendiri di sini ya yang Iya, ngejawab. ada audiens Nah, gimana ya, Van? ini interesting sih jawabannya sebenarnya. Jawabannya fitnah. Cuman gue akan menjelaskan kenapa nih ya. Kalau di pengalaman gue gitu ya. Karena menurut gue justru kalau misalnya di luar sana banyak yang terintimidasi justru. Jadi takut duluan gitu loh. Ngerti gak sih? Karena kan maksudnya kalau misalnya lingkungan pokoknya beda kalau misalnya tipe-tipe cowok-cowok yang di luar sana gitu ya.
yang mungkin pergaulannya lebih bebas dan lain-lain. Justru tuh kalau misalnya ketemu yang kayak udah anak pendeta, terus apalagi anak pendetanya misalnya nggak neko-neko gitu ya, udah kelihatan nih anaknya baik-baik nih gitu. Justru tuh kadang cowok terintimidasi gitu loh, jadi kayak udah gue kayak udah enggak nih gue gitu loh, biasanya kayak gitu. Jadi apa ya, terus kebanyakan juga ada juga tapi yang tertantang, justru ada juga sih, jadi yang kayak kayaknya gue bisa nih gitu. Ada juga tapi ya lewat-lewat juga gitu ujung-ujungnya. Cuman mungkin kalau misalnya tergantung lingkungannya, kalau misalnya di luar sana gitu ya kayak gitu gitu, either terintimidasi atau tertantang tapi ujung-ujungnya lewat-lewat juga gitu. Tapi kalau misalnya dalam gereja gitu ya, lingkungan yang emang sama-sama seiman gitu tuh bisa jadi. Mungkin di luar sana juga yang anak pendeta ngerasain kali ya. Cuma pasti iya, mungkin kalau dalam gereja pasti biasa tuh kalau anak pendeta kayak wah gimana gitu. Gitu. Itu kayaknya pengalaman ya, curahan hati bener-bener dari hati ya, Pan ya? Enggak Hana. Oh, enggak. Oh, bukan based on Lanjut. experience. Next question. Oke, sepertinya Mania tidak mau dibahas lebih dalam, guys. Jadi kita akan berlanjut lagi. Oke, jadi tadi itu aja pernyataan-pernyataan tentang fitnah atau fakta. Oke, sekarang kita masuk ke deep talk-nya ya, Van ya. Nah, mungkin gue mau bertanya nih, untuk pertanyaan pembuka, pernah nggak sih lo tuh malu jadi anak pendeta? Pernah nggak malu jadi anak pendeta ya? Gue nggak tahu ya kalau misalnya anak-anak pendeta lain, cuman maksudnya bukan seharusnya sih, kayak rata-rata pasti ada pernah gitu ya. Apa namanya? Kalau gue pribadi, kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang ya, maksudnya kalau gue malu, gue nggak mungkin ngelakuin di jalan ini gitu kan ya. Cuma kalau misalnya di masa-masa dulu gitu ya, masa-masa gue remaja, masa-masa bertumbuh gitu ya, dulu tuh karena keluarga dari mama tuh punya sekolah gitu kan, mereka bangun sekolah gitu. Terus mama gue tuh kebetulan saat itu yang pengurusnya gitu loh. Nah jadi kalau misalnya orang tanya gitu ya, mama orang tua lo kerja apa gitu loh, pasti gue selalu tuh bilangnya, oh mereka punya sekolah gitu. Gue tuh nggak pernah sebut, oh mereka pendeta itu sama sekali gitu loh. Gue kayak sebisa mungkin tuh menghindar kayak, jangan sampai orang tahu. Maksudnya walaupun ya sisi sekolah gue juga tahu, terus kayak sisi gue juga tahu, anak-anak teman nyokap bokap gue juga tahu. Cuma kalau misalnya ada orang baru, gue tuh sebisa mungkin ya kalau nggak usah tahu lah gitu loh. Apalagi kalau misalnya gue masuk ke lingkungan baru, kayak misalnya pergaulan baru, pertemanan baru, kayak pindah sekolah gitu ya. Cuman gue beruntung aja sih karena tumbuh di lingkungan sekolah yang dari SD sampai SMP sampai SMA tuh emang sekolah Kristen gitu loh. Tapi gue di sekolah Kristen aja tetap ada rasa malu juga ya anak pendeta. Jadi justru walaupun lingkungannya mendukung sebenarnya, tetap ada rasa malunya karena dulu tuh kayak mikirnya pendeta itu kan bukan profesi yang bener-bener, maksudnya dianggap orang lain itu profesi gitu lah ya. Maksudnya bukan kayak dokter, pengacara atau apapun yang bener-bener kayak jelas gitu loh profesinya. Jadi gue tuh merasa kayak ada perasaan malu, nggak mau dikira orang tua tuh kerjanya nggak, maksudnya apalagi kalau misalnya dikira apalagi nggak punya duit gitu-gitu lah ya. Dulu apalagi kan bokap gue juga anak pendeta gitu kan, jadi anak pendeta sama anak pendeta ya. Bokap gue pun juga dulu mau dengan alasan yang sama, karena dulu kan pikirannya, oh kalau pendeta hidupnya dari duit jemaat gitu ya. Padahal kan bokap nyokap gue juga hidupnya dengan karena bicara pindah banyak tempat dan mereka seminar segala macam gitu ya. Cuman ada gitu perasaan malu karena soal income itu sih, karena nggak mau dilihat kayak Ivannya kayaknya anak pendeta tuh dianggapnya tuh rendah atau nggak punya uang atau nggak gaul dan gitu-gitu lah ya. Jadi tuh dulu tuh ada banget masa-masa malunya gitu. Cuman kalau misalnya seiringnya waktu semakin bertumbuh gitu ya sampai sekarang gitu ya, maksudnya sama sekali nggak malu. Kalau sekarang tuh justru gue bener-bener kayak definisi bangga banget. Maksudnya gue mau ke kuliah pun gitu ya, maksudnya kan kalau kuliah, apalagi kuliah gue bukan, gak usah sebut merek ya, cuma maksudnya kuliahan gue kan bukan tempat kuliahan yang beragamawi banget gitu ya, maksudnya ya. Gue merasa kayak gila kalau gue punya mindset kayak dulu gue gitu ya, mindset kayak dulu tuh pasti gue bakalan malu banget, dan gue pasti bakalan kayak hangout sama orang tuh pasti nggak pede atau kayak nggak mau terlalu bahas masalah pribadi gue dan lain-lain. Gue nggak kebayang sih. Cuma tuh justru karena mindset gue udah bener dulu gitu ya sejak SMA gitu,
Jadi masuk kuliahan pun dengan orang-orang yang mungkin bahkan bukan orang-orang yang religius, bukan orang-orang yang bahkan banyak yang nggak percaya Tuhan mungkin ya. Tapi dengan mereka tahu gue anak pendeta gitu, gue proses sih. Awalnya kayak malunya segini, makin lama segini, sampai ke detik yang kalau sekarang tuh nggak ada gitu. Dulu awal kayak kuliah panik, karena namanya juga baru masuk kuliah gitu kan ya. Pasti pengennya first impression tuh kan matters banget gitu ya. Kayak, duh, kalau orang pada tahu gue anak pendeta, gimana nih respon mereka gitu kan. Gue takut dikucilin, takut kayak pada, kayaknya anak pendeta nggak seru nggak bisa diajak apa, nggak bisa, maksudnya dikira mungkin gitu ya. Jadi gue tuh, dulu awal masuk kuliah ada perperangan itu juga gitu loh. Cuman semakin aku nanya gitu kan, kenapa lo harus malu kan, kayak gue tuh tanya terus sama kayak, kenapa sih lo malu sebenarnya gitu loh. Dan setelah gue pikir-pikir kayak, gue gak ada alasan buat malu. Terus kayak, sampai kapan gue malu gitu loh. Maksudnya apa yang perlu dipermalukan, sedangkan banyak orang tuh bangga sama orang tua gue, kayak, wah kado nih kasih ini. Makanya tuh kalau datang ke gue tuh pasti kayak, wah mama kamu hebat, mama kamu gini. Justru tuh orang-orang tuh malah bangga gitu ngeliat bokap nyokap gue. Dan gue ngerasa kayak, kenapa gue malah malu gitu loh. Mereka tuh keren gitu, mereka tuh orang-orang hebat. Maksud gue kayak, mana sih sekarang pekerjaan apa sih yang kerjaannya tuh membantu orang berubah, membantu orang bertumbuh, membantu orang memiliki hidup yang lebih baik, membantu orang menemukan tujuan hidupnya. Nggak ada gitu loh pekerjaan manapun dunia ini yang kayak gitu dan peduli sama orang segitunya. Jadi dan orang tua gue pekerjaannya itu yang benar-benar mempedulikan kehidupan orang lain gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak, ya orang tua gue tuh keren. Dan terlebih tuh mereka nggak cuman khotbah, mereka juga kayak practice what they preach. Mereka apa yang itu play a big part banget sih, karena mereka apa yang mereka khotbahin sama apa yang mereka lakuin itu setara. Dan kalau mereka salah pun mereka minta maaf. Itu tuh kayak, bagi gue seorang anak tuh kayak, gue nggak ada alasan buat malu. Justru gue malah respect ke mereka gitu loh. Oke. Jadi sejak itu gue sekarang jadi kayak, kalau orang tua gue anak pendeta, gue malah kayak, ya udah fine aja gitu loh. Kayak justru gue senang aja, nggak ada yang tutupin gitu loh. Itu sih. Oke, jadi awalnya sempat ngerasa malu juga ya, kayak belum bisa berdamai gitu ya dengan diri sendiri. Aduh, kenapa sih gue, maksudnya orang tua gue pendeta kayaknya apa ya, nggak tetap gitu, kayak hidupnya emang berdasarkan kasih karunia gitu ya kan. Benar. Oke. Next question nih, Pan. Sebagai anak pendeta, ada banyak tuntutan gak sih sebagai anak pendeta? Atau sebenarnya sama aja nih? Karena kan anak pendeta tuh biasa disorot ya, di gereja, dimanapun. Itu anak pendeta gini. Nah, lu sendiri gimana? Punya banyak tuntutan gak sebagai anak pendeta? Ada banget. Misalnya ya, maksudnya kalau misalnya orang tua gue sendiri sih, gue bersyukur banget ya. Karena ini menurut gue sangat jarang gitu loh. Karena banyak banget pendeta, maksudnya kalau ke anaknya sering ngelontarin kata-kata kayak, misalnya kamu tuh anak pendeta, atau nanti kamu apa kata jemaat, misalnya singgung-singgung identitas tuh kalau kita harus melakukan sesuatu karena kita anak pendeta gitu loh, misalnya gitu ya. Nah, puji Tuhannya banget itu, orang tua aku tuh nggak pernah gitu loh singgung kayak, kan ya kamu tuh anak pendeta, kamu tuh harus gini. Wah, itu sama sekali nggak pernah keluar dari mulut mereka gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuat gue juga jadi kayak, mungkin at least walaupun tekanan di luar tuh pasti ada, walaupun puji Tuhan orang tua gue nggak menekan gue, tapi otomatis tuh pasti dari luar, dari jemaat mungkin ya secara nggak langsung, atau dari sekeliling gue, itu tuh ada tekanan. Tapi yang buat gue kayak bisa bertahan tuh karena at least orang tua gue sendiri nggak nekan gue gitu loh. Mungkin yang kadang banyak bikin anak pendeta stres tuh karena udah ada tekanan dari luar, dari jemaat, dari audiens, di orang tua di rumah juga ditekan gitu kan. Jadi mungkin anaknya juga jadi kayak, gila gue ditekan di mana-mana gitu loh karena title anak pendeta ini gitu. Makanya kan banyak orang pengen keluar dari title itu, bahkan malah kayak akhirnya rebel gitu kan, kayak malah berontak gitu ya. Tapi untungnya walaupun tekanan itu ada, at least orang tua gue sendiri justru enggak gitu loh. Itu yang membantu gue banget gitu ya. Jadi misalnya kayak, gue nggak pernah tuh berpikiran, gue harus ngelakuin ini supaya, karena gue anak pendeta. Itu tuh hampir nggak pernah mikir kayak gitu loh. Tapi gue sadar, tapi maksudnya gini lah, walaupun buat anak-anak pendeta di luar sana, dan mungkin juga anak-anak di luar sana juga lah, siapapun itu yang gak harus anak pendeta gitu ya, gue juga berhikmat gitu loh. Walaupun iya sih, gue tuh emang, anak
orang tua gue nggak nuntut kamu kan berarti harus seperti itu. Gue sadar gitu loh, maksudnya bukan berarti gue juga bisa hidup sembrono gitu loh, yang hidup semaunya gue. Orang tua gue nggak apa-apa, terus gue juga yang kayak ya udah gue ikutan bandel-bandel, atau misalnya gue di jemaat gue seperti apa. Gue ngerti juga misalnya aku kan datang dari latar belakang gereja GPDI yang mungkin kalau misalnya soal penampilan harus lebih sopan gitu kan ya, kan ada gereja-gereja lain yang mungkin lebih terbuka, lebih open. Tapi masalah gereja aku happen to be apa ya, a church yang mungkin peraturannya lebih agak ketat. Misalnya zaman dulu tuh rok harus dibawa lutut lah apa. Kalau anak muda kan pasti mikirnya kayak gila masa di rok harus sepanjang itu sih gitu-gitu. Pasti ada pikiran kayak gitu kan. Terus kalau misalnya pakai rok pendek dikit, ada aja jemaat yang ngeletus lah misalnya, atau misalnya deket sama cowok dikit ada jemaat aja yang ngeletus gitu misalnya. Itu tuh ada banget. Cuman gue sadar kayak oh gue sebagai anak pendeta, gue bersyukur orang tua gue nggak menekan gue, tapi gue harus berhikmat dan pintar, kita dalam arti cerdas gitu loh, bukan berarti gue sembrono gitu ya. Jadi maksudnya nggak yang menggunakan kebebasan orang tua justru gue untuk bebas-bebas. Tapi gue ngerti akhirnya gue tetap pakai baju sopan, gue perhatikan apa yang gue lakukan di depan jemaat, gue perhatikan apa yang gue post di Instagram bahkan, karena gue sadar gitu loh, gimana pun juga orang melihat, bukan berarti gue ngelakuin untuk mereka, enggak juga, cuma gue sadar aja gitu loh bahwa apa yang gue lakuin tuh bisa mempengaruhi orang secara positif atau negatif loh, bukan karena gue anak pendeta, just as a person gitu loh. Jadi gue sadar gitu loh, dan terlebih karena gue sayang sama orang tua gue juga, ya buat apa gue melakukan sesuatu yang akhirnya jadi masalah buat mereka gitu loh, jadi buat sandungan buat orang lain, akhirnya masalahnya ke mereka juga gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak ya walaupun orang tua gue gak, tekanan itu ada, tekanan itu bukan dari orang tua gue, tapi tekanan itu tetap ada, tapi gue ngelakuinnya bukan karena tertekan itu, tapi gue ngelakuinnya karena kesadaran sendiri aja gitu loh, karena ini tuh fungsinya kenapa sih gitu loh, bukan supaya nyenengin jemaat atau orang lain gitu. Oke, jadi ketika ya lu melakukan sesuatu, doing excellence tuh bukan karena anak pendeta, tapi emang karena sebagai anak apa ya, kayak ya seharusnya emang begitu gitu kan, bukan supaya menyenangkan orang tua. Kayak gue anak pendeta nih harus terlihat baik, gak gitu berarti ya. Nah, lu kan pasti punya banyak tugas nih ya, dan tanggung jawab juga nih ya. Gimana caranya mengatur waktu antara mungkin kuliah kan lu sekarang lagi skripsi kan, terus juga mungkin magang yang dulu, terus pelayanan, dan waktu khususnya untuk spend time with God gitu. Ngatur waktu juga untuk saat ini. Kira-kira gimana? Cara ngatur waktunya pasti awalnya berantakan sih, jujur banget. Maksudnya kayak cara penyesuaian dari awal banget gitu ya. Misalnya dari kayak dulu aja tuh, dulu kan udah biasa dengan sekolah pelayanan SMA gitu kan ya, udah sekolah pelayanan gitu ya. Tapi kan semakin ke kuliah, terus semakin banyak project, udah ada kuliah, terus gue ikut klub, ngurusin klub juga. Jadi terus godaan untuk mengorbankan pelayanan tuh sangat besar. Gue ngerasa kayak ya kalau kuliah kan gue bayar, gue harus ngerjain dong. Kalau pelayanan kan ya udahlah, gue nggak, maksudnya bisa digantiin juga, atau kayak yang nggak apa-apa lah dilepasin gitu. Jadi tuh tantangan untuk melepaskan pelayanan tuh ada banget. Tapi tuh gue tuh dulu tuh pengalamannya gini sih sebenarnya. Gue inget banget di saat gue sibuk nih, akhirnya gue kayak mau mengorbankan misalnya ngorbanin saat teduh misalnya gitu ya. Kayak oke, gue baca Alkitab itu aja, nggak usah ada kayak quality time sama Tuhan gitu. Ngorbanin, terus udah sibuk. Tapi satu titik gue ada tuh waktu free gitu, waktu liburan, kayak waktu gue tuh bener-bener sebenarnya gabut gitu loh. Cuman ternyata pas gue evaluasi diri gue, gila, gue waktu free pun gak gue pakai tuh buat quality time sama Tuhan, gak gue pakai tuh buat, maksudnya kalau ada pelayanan datang pun gue takkan juga kayak aduh malas gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak ternyata itu gak ada urusan gitu loh, maksudnya antara komitmen kita ya, maksudnya gini loh, pelayanan itu kan komitmen ya. Dan menurut gue itu tuh sesuatu yang emang gue pribadi udah komit. Misalnya dalam arti komitmen kan, ya ini sesuatu yang gue mau ambil bagian di gereja gitu, di rumah Tuhan gitu. Sesuatu yang gue pelayanan, gue bukan buat manusia, tapi buat Tuhan. Karena gue punya talenta nih gitu kan. Kalau gue bisa main di gereja, kenapa enggak gitu. Itu kan komitmen ya. Nah setelah gue pikir-pikir, iya ya, ternyata kalau soal komitmen tuh udah gak ada lagi urusan sama yang namanya situasi, kondisi. Kalau komitmen ya komitmen aja gitu loh. Karena kalau seandainya kita sibuk aja nggak ngeluangin waktu buat Tuhan,
sibuk aja nggak bisa nyisain waktu buat pelayanan atau buat komsel misalnya ya, percayalah di waktu free pun kalian juga nggak akan ngutamain Tuhan, nggak akan ngutamain pelayanan juga gitu. Jadi sebenarnya patokannya di situ. Jadi justru ketika gue udah sadar gitu ya, gila gue ini mah bukan masalah sibuk enggaknya gitu, tapi masalah gue komitmen apa enggak gitu loh. Jadi sejak gue sadar akan itu, ketika gue datang nih banyak project tiba-tiba, ketika banyak tiba-tiba ujian UTS, gue langsung tanya diri gue, gimana caranya gue nggak ngelepas pelayanan sama sekali. Itu gue mikir, putar otak, ngatur waktu, gue bikin jadwal misalnya ya, Senin ngapain aja, Selasa ngapain aja, pokoknya puter benar harus kayak cari sela-selanya. Oh gue di sini bisa latihan. Dan kadang tuh kita sebenarnya bukan gak ada waktu, sebenarnya lebih tepatnya kita ada waktu kosong nih. Cuma kita ngerasa udah sibuk kan yang lain, jadi kita rasa kayak ya, ini waktu buat gue istirahat lah gitu kan, buat nonton lah apa. Jadi tuh gue gak pernah percaya sama alasan orang yang kayak gue gak ada waktu buat ponsel, gue kerja. Mohon maaf, nggak mungkin. Itu gue nggak percaya kalau orang ada ngomong kayak gitu. Itu kitanya aja yang nggak mau muter otak, bener-bener nyisain waktu gitu ya. Dan emang kadang jadinya full banget, jadinya kayak gila, gue kagak ada waktu nonton, gue kagak ada waktu istirahat. Tapi itu gue jalanin gitu loh. Ayo percaya banget deh kalau misalnya kita utamain Tuhan gitu ya, ada rewardnya di akhir. Di akhir tuh kayak apa ya, apa nih, ketika mungkin untuk di masa 2 bulan pertama gue emang gak ada istirahat, lebih fokus pelayanan, kerja, sekolah, fokus pelayanan, kerja, kuliah gitu ya. Tapi nanti tuh di endingnya pasti ada aja kayak kok sekarang gue maksudnya ada reward ya, sekarang kayak gue ngalamin dimana gue punya waktu tuh bisa setiap hari menghangout sama keluarga kapan aja bisa, sambil kerja bisa. Terus skripsi gue juga kok kayaknya orang lain mungkin ada yang kejar banget, kok gue bisa lebih santai gitu loh ya. Jadi ada aja gitu loh pertolongan Tuhan. Jadi tuh sesibuk-sibuk adalah karunia Tuhan tuh nyata gitu loh. Jadi kalau untuk ngebagi waktunya itu sebenarnya susah awalnya. Tapi kalau kita punya komitmen, itu akan jadi mudah. Sekarang kalau misalnya gue tiba-tiba nih, sekarang gue lagi free kan, tapi kan tiba-tiba ada jadwal banyak. Gue udah tahu, oke, gue bikin kalender. Ujian gue ini. Langsung tahu, langsung otaknya tuh udah terlatih untuk mikir, muter otak, wah gue harus kondisi. Jadi itu udah nggak lagi yang alasan nggak ketemu Tuhan tuh karena sibuk gitu loh, atau nggak pelayanan tuh karena sibuk gitu ya. Apalagi gue sekarang aja masih struggling, percayalah gue pun masih struggling buat bener-bener kayak waktu kualitas sama Tuhan ya. Dalam arti kayak dulu tuh gue sempet kayak nonstop, pasti setiap hari ada waktu nyanyi lah, ada waktu tenang. Tapi tuh sekarang tuh kayaknya kok mager banget, kayaknya kok YouTubean dulu gitu kan. Maksudnya waktu buat Tuhan tuh cuma sekedar kayak baca Alkitab aja, tapi nggak ada waktu bener-bener kayak gue ke Tuhan gitu loh, kayak bener-bener kayak ngobrol. Itu tuh masih struggle banget, jujur banget. Tapi kalau dalam waktunya pasti ada sebenarnya. Cuma itu kitanya aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kesulitan mengatur waktu tuh susah, tapi bisa jadi mudah. Asalkan kitanya mau belajar dan emang kitanya mau komitmen gitu loh. Gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada kata sibuk ya. Sibuk itu cuma alasan klise ya. Sebenarnya tergantung prioritas kita apa ya dalam mengatur waktu. Setuju. Oke, kita lanjut ke next question. Nah, Van, gimana cara lu menghadapi tekanan dalam melakukan segala sesuatu? Apalagi kan lu anak pendeta nih ya, pasti disorot gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih cara lu menghadapi berbagai tekanan atau masalah? Kalau caranya, kalau sekarang sih gue, kalau sekarang itu kalau ada tekanan dari orang lebih ke udah nggak sakit hati sih, maksudnya kayak lebih mengerti aja. Misalnya kayak dapet kritik nih tiba-tiba ada dari jemaat yang diam-diam mengkritik melalui orang lain misalnya atau siapa, gue lebih yang kayak oh iya ngertiin aja. Maksudnya kayak kalau sekarang tuh definisi kayak lebih, mungkin karena udah otaknya udah pasti kan udah lebih dewasa, berpikir jernih, kayak berpikir tuh kayak oh ini baiknya buat gue apa sih maksudnya. Dan gue tuh ngerasa kayak kalau orang kritik pun gue juga nggak langsung menuntut diri kayak oh Van harus seperti ini. Kalau misalnya orang kritik juga gue nggak langsung ngerti gak sih, kita juga jangan langsung yang masuk kita ngerasa kita harus memenuhi standar semua orang gitu. Kadang kan yang bikin stres itu ya, kita ngerasa kita tuh harus menyenangkan semua umat gitu ya, apalagi jemaat lah misalnya. Gue juga mikir dulu kayak pentingnya gue ngikutin saran ini apa ya, mungkin gue bisa
sebenarnya titik masalahnya tuh apa sih, kadang tuh kritiknya apa sebenarnya, tapi inti masalahnya apa gitu. Gue lebih kayak mencerna sih, lebih kayak udah nggak lagi, walaupun ada sih perasaan kayak gila gue salah mulu ya, atau misalnya mami gue tiba-tiba manggil gue kayak Van sini deh gitu, gue udah tahu nih pasti ada yang mau dikritik gitu kan. Wah, gue udah bakal dikritik ya. Iya, gue udah tahu, gue langsung kayak gini, wah siap-siap nih, gue mau dikritik apa lagi, gue salah apa lagi, ada gitu loh perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi pas dikritik, gue tipe orang yang langsung, gue tuh belajar dulu tuh, gue tuh kalau dikritik pasti langsung kayak, ya udah kenapa sih emang kayak gini, wah tuh pasti gue selalu kayak gitu loh. Misalnya walaupun yang kritik misalnya mami gue ngomongin kayak, Van nanti mungkin bajunya seperti ini ya, wah anak muda tuh kalau di ngomongin soal baju sensitif banget loh guys, harus tahu ya, maksudnya apalagi kalau di luar sana gue ngeliat teman-teman gue dengan pikiran yang open minded gitu ya, yang gak suka diatur. Kalau soal baju tuh apalagi kan zaman sekarang pikiran anak muda sangat apa ya, kekinian, pikirannya tuh pasti kayak ya apa yang gue pakai bukan berarti itu mendefine siapa gue, pasti kan gitu kan. Wah jadi kalau misalnya sebagai anak muda tuh diatur-atur kayak, apalagi yang menurut gue tuh bukan masalah kayak, ya Allah nih gue bukan pakai baju yang kayak gimana kali, gue bukan pakai rok yang pendek mini kali, gue bukan pakai celana yang cuma tuh ada banget pikiran-pikiran kayak gila gini aja salah ya, kayak gila pikiran orang tuh apa old school banget sih, tua banget sih, masa gini doang nggak boleh gitu-gitu. Wah gue dulu selalu langsung komen, tapi kalau sekarang tuh belajar yang kayak ada pasti kayak ngerasa, tapi kok gini sih nih, tapi gue nadanya pasti lebih pelan, terus kayak lebih mikir, lebih oke gue diem dulu, karena gue tuh kalau ngomong bisa menyakitkan banget gitu, kalau ngomong tuh bisa pedes gitu kata-katanya kan. Tapi kalau misalnya sekarang udah mendingan, tapi kalau dulu ngadepinnya gue bisa lampiasin ke orang tua gue, misalnya yang komplain jemaat atau orang lain gitu ya, tapi gue bisa ngelampiasin itu ke orang tua gue kayak apaan sih gini gitu, gue marahnya tuh ke orang tua gue gitu, padahal mereka kan cuma baik gitu maksudnya ya, cuma gue tuh bisa lampiasinnya ke mereka. Terus kadang kalau misalnya ngelihat orangnya langsung nih yang mengkritik secara tidak langsung ke orang tua gue menghadapinya tuh bisa kayak sinisin, atau gue tuh wah gue tuh kalau udah kesel sama orang kadang tuh nggak bisa ketupin, bisa kelihatan banget dari awal wajah gue gitu loh. Sampai mamiku tuh kadang kayak, Pan tadi kamu tuh sinisin ini ya, sinisin ini ya, gitu-gitulah. Jadi tuh ketahuan banget, dan gue tuh emang pengen menunjukkan kayak, oh gue tuh kesel sama lo gitu loh, maksudnya lu kritik mulu atau kayak ada aja komennya gitu loh, Ivannya gini, aduh tuh gede banget gitu. Cuman sekarang tuh lagi belajar banget, proses banget ya bun, jadi gue mengerti banget sih. Mungkin gak cuma anak pendeta lah, lu anak bos aja, anak bos siapa gitu ya, atau anak apa pasti ada aja tuntutannya gitu kan. Lu masa anak dokter kagak, misalnya lu bego sains, itu aja tuntutan gitu kan. Atau lu kok anak polisi tapi lu apa namanya melarang lalu lintas, itu kan tuntutan juga. Jadi kalau gue anak pendeta, beda tuntutannya yang lebih ke hal-hal rohani dan hal-hal yang apa sih, berbau-bau apa sih namanya tuh bukan halal sih, apa sih namanya, kayak pakaian gitu loh, yang kayak gitu. Jadi gue cara menghadapinya dulu sih marah, terus kesel, komplain, yes. Tapi kalau sekarang lebih kayak mengerti aja gitu, berusaha memproses dulu, dan kalau emang ternyata oh iya bener ya, ada benernya juga ya, gue ambil benernya. Tapi kalau gue ngerasa emang itu pendapat dia yang menurut gue ini mah semua orang beda-beda, gue nggak mungkin ikutin semua orang gitu ya, gue juga nggak perlu gue harus ikutin benar-benar ikutin mereka persis gitu sih kalau gue. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Van. Nah bukan mungkin sih, emang bener ya Pak, lu kan dari lahir emang udah Kristen nih ya kan. Nah pasti ada dong setiap orang tuh punya perjalanan imannya masing-masing gitu kan. Kalau lu sendiri kira-kira gimana nih? Apakah emang benar-benar kayak dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa langsung kayak hidup dalam Tuhan gitu, kayak nggak ada masalah, atau ada kerikil-kerikilnya dalam perjalanan iman untuk mengikuti Tuhan? Kira-kira gimana? Adalah semua orang pasti punya perjalanan imannya sendiri. Cuman kalau gue tuh bersyukurnya nggak pernah sampai dalam gitu loh. Maksudnya kalau separah-parahnya gitu ya, itu pun nggak parah. Mungkin dulu kalau ke teman-teman gue tuh kayak, lu bandelan ngapain sih? Terus tuh gue mikir kan, ya gue bandelan ngapain ya? Terus yang gue inget tuh gue cuman kayak,
waktu zaman les matematika dulu kelas 6 SD gitu ya, gue ingetnya gue tuh bandelnya kayak keasikan main, terus pulangnya jam 8, jam 9, dan itu pun rumahnya cuma kayak, nah itu pun tempat lesnya sama rumah gue cuma tinggal jalan kaki deket gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak, gue bilang kan, oh bandel gue kayak gitu, terus kan cuma ngeliatin gue kayak, itu menurut lo bandel, lo kan gituin gue gitu, dan gue tuh kayak ngerasa, emang sih kadang gue ngerasa kayak kalau soal bandel gue sama sekali gak ada pengalaman gitu loh, gak pernah yang neko-neko. Sebenarnya gitu ya, kalau nggak soal bandel dan coba-coba gitu, misal, dan gue bukan tipe orang yang penasaran. Misalnya kan ada orang kan tipenya penasaran, rokok gimana sih, atau kayak vape gimana sih, atau kayak ke clubbing gimana sih, atau ini apa gimana sih, gue tuh nggak penasaran. Jadi kalau misalnya orang nawarin atau apapun, gue juga yang kayak oh iya, jadi tuh kayak nggak ngena aja gitu kalau misalnya orang berusaha nawarin gitu. Mungkin pengaruh juga karena mami gue kan dulu punya masa lalu bandelnya all out ya, semua dicobain gitu loh. Jadi gue dari kecil juga udah sering dengar kesaksian nyokap gue gimana dia tuh dulu hidupnya hancur loh, segala dicobain, akhirnya dia bertobat. Dan gue ngerasa kayak, ya begonya gue lah kalau gue ngelakuin hal yang sama yang menghancurkan hidup mama gue gitu loh. Mama gue aja dari situ mau cari hidup kudus, masa gue yang udah hidup bener, gue larinya ke sono yang ngancurin hidup mak gue gitu kan. Aneh, jadi menurut gue justru karena gue udah belajar dari pengalaman nyokap gue, nyokap gue selalu cerita gimana dia dulu merasa kekosongan. Jadi gue udah tahu, oh bandel-bandel kayak gini memang kosong, kagak ada isi, misalnya nggak bisa menuhin hati gitu loh, hati gue bakalan tetap kosong. Jadi gue nggak pernah ada keinginan untuk bandel gitu, enggak gitu. Cuman kalau perjalanan iman tuh ada banget. Terus dalam arti kayak gue nggak langsung punya hubungan pribadi sama Tuhan, gue nggak langsung baca Alkitab atau semua itu dulu tuh emang cuma karena anak pendeta atau cuma karena lahir Kristen kayak ke gereja dan lain-lain tuh emang dulu cuma rutinitas aja gitu loh. Perjalanan imannya itu kalau dibilang tuh selama awal banget gue suara motor, awal banget gue bener-bener kayak sungguh-sungguh gitu ya, maksudnya kayak ngalamin Tuhan tuh waktu umur 12 tahun, 6 SD, which is menurut gue muda ya, karena ya lumayan muda lah untuk seorang anak remaja yang mengalami Tuhan gitu ya. Misalkan banyak orang mungkin yang lebih di atas umurnya, tapi gue bersyukur gue dari umur 12 tahun tuh udah ngalamin Tuhan. Itu juga karena gue ada masalah gambar diri gitu loh. Masa itu gue kayak ngerasa dibully lah, terus gue ngerasa jelek banget dulu, gambar diri gue tuh hancur banget nih, gue ngerasa gak berharga dan pokoknya insecure banget. Terus itu titik balik gue kenal Tuhan gitu loh ya. Cuman sebelum-sebelumnya pun gue tuh ngerasa kosong. Gue sering banget mempertanyakan kayak Tuhan tuh ada gak sih? Dulu tuh gue juga mikir kayak gila kalau gue masuk neraka gimana ya. Jadi gue tuh ngelakuin hal tuh karena gue takut banget masuk neraka. Gue tuh kayak definisi kayak gue mau masuk neraka. Jadi gue baca Alkitab, gue doa apa, tapi semua tuh kerasa kosong, ngerasa kayak kok capek ya, dan gue kok nggak bisa konsisten. Terus kalau misalnya gue salah dikit, gue langsung stres kayak gue gila kalau gue masuk neraka gimana. Apalagi zaman-zaman itu 2012 keluar film juga 2012 yang kiamat itu, wah gue tuh kayak ya kalau gue mati gue masuk mana, kalau kiamat gimana. Itu masa iman, krisis iman gue mungkin ya, kayak gue tuh mikir kayak mikir juga kayak kenapa membanding-bandingkan juga kayak kenapa gue harus percaya Kristen misalnya gitu ya, kalau kenapa nggak ini. Gue masa-masa gue mempertanyakan tuh banyak banget gitu. Cuman masa umur 12 tahun itu lah gue benar-benar kayak benar-benar ngalamin Tuhan gitu. Dan itu bukan karena orang tua, tapi peran orang tua sangat membantu. Orang tua tuh kan nggak pernah maksain kayak kamu harus ini apa, cuma masa mereka setiap pagi tuh misalnya doa dan gue harus ikut gitu loh. Orang tua gue paling di situ mungkin, tapi dia nggak pernah kayak nuntut yang maksa-maksa yang gue harus ngalamin Tuhan gitu, nggak. Mereka benar kayak membiarkan waktu berjalan gitu ya. Cuman peran mereka yang selalu mendoakan, yang selalu membangun atmosfer kerajaan surga di rumah, yang selalu mempraktekkan firman, itu yang ngebuat gue jadi berdampak. Itu yang membuat gue semakin mudah untuk ngalamin Tuhan ya. Jadi beruntung juga gue gitu, karena gue tahu nggak banyak orang lahir di keluarga yang seperti itu gitu loh. Bahkan di keluarga pendeta pun, banyak orang tuh lahir di keluarga pendeta pun tuh hidupnya malah nggak ngerasain surga, nggak ngerasain kasih Tuhan sama sekali. Jangan salah gitu loh guys. Jadi gue benar-benar ngerasa beruntung banget. Kalau misal orang bilang ya lu kan untung Van,
keluarga lo baik gitu. Ya, emang bener gue beruntung banget gitu ya. Tapi percayalah, menurut gue semua tuh jangan banding-bandingin aja gitu. Itu jangan mikir kayak, gila kalau background gue kayak si Fania, pasti gue nggak akan hancur hidup. Gak usah banding-bandingin. Karena Tuhan tuh lebih tahu. Belum tentu gue di posisi dia jadi anak baik, belum tentu di posisi gue juga jadi anak baik. Maksudnya jangan ngerasa banding-bandingin kayak dan meremehkan seakan-akan kayak wah Fania emang ibu bandel keluarganya kayak gitu. Jangan salah, banyak juga kok di luar sana keluarga yang baik tapi anaknya bisa bandel, bisa gitu loh. Jadi bukan masalah itu gitu loh, justru Tuhan tuh udah siapin sesuai apa yang kebutuhan kita gitu kan, kenapa keluarga kita seperti ini dan seperti itu gitu loh. Nah itu sih justru mungkin gue merasa kayak karena gue baik-baik banget, mungkin orang ngeremehin karena gue gak punya pengalaman apa-apa gitu ya. Jadi gue kadang ngerasa kayak gitu kayak kadang gue mikir gak seru banget sih gue, kan cerita mak gue seru ya, hidupnya dulu hancur terus bertobat, terus kayak ini karena gue ngerasa kayak gue apa gitu loh, gue gak pernah bantu kayak kurang keren gitu loh, kayak mau beritakan kasih Tuhan tuh kayaknya gue pernah pengalaman apa sih, kalau gue pernah pengalaman apa kayak lebih seru gitu kan ya, kayak wah Fania diubahkan dari seorang yang ini jadi seperti orang yang ini gitu ya. Tapi gue tuh dalam perjalanan iman gue tuh gue sering banget mikir kayak gitu, kayak Tuhan aku tuh apa ya, masa kan nggak, menurut gue bego banget kalau gue mikir gue harus bandel-bandelin diri gue, ancur-ancurin diri gue supaya hidup gue bisa lebih inspiratif. Itu kan kayak ya maksudnya sesuatu yang bodoh lah ya, maksudnya buat apa kita sendiri yang terjun gitu kan kalau kita udah tahu itu berbahaya. Tapi setelah gue pikir-pikir, Fan, emang sih orang yang dari hancur banget bisa jadi bertobat 100% buat Tuhan tuh keren. Maksudnya itu sesuatu yang emang pasti Tuhan. Tapi gue juga percaya orang yang dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya bisa bertahan sama Tuhan, nggak neko-neko dan bisa hidup lurus, itu juga luar biasa. Jadi setelah gue pikir-pikir, yang luar biasa tuh bukan cuma orang yang dari bandel ke hebat jadi dipakai Tuhan, justru orang yang bisa memaintain dari awal sampai akhir hidupnya lurus sama Tuhan, itu juga Tuhan, itu juga kehebatan Tuhan gitu loh. Jadi gue merasa kayak di perjalanan iman gue itu yang gue temukan. Karena gue sebagai anak pendeta dan sebagai anak yang mungkin nggak pernah bandel, gue tuh ada banget merasa kayak gue nggak ada yang bisa share ke orang-orang ya, gue nggak ada, kayak gue tuh mikir kayak orang diundang ke IG Live tuh enak ya, ada pengalaman hancur apa gitu yang dia pernah alamin gitu kan ya. Gue tuh kadang makanya gue minder banget kalau jadi narasumber apa, karena gue ngerasa gue gak punya kesaksian yang mungkin bakalan kayak bikin orang wow gitu. Tapi gue sadar kan lu punya sesuatu juga gitu loh, dengan lo selama umur 21 tahun lo hidup lo bisa lurus dan misalnya nggak neko-neko, nggak ada apa maksudnya, dan gue bisa percaya diri dengan kepercayaan gue bisa tahu dan gue bisa mempertanggungjawabkan iman gue, itu juga udah kehebatan Tuhan dengan cara sendirinya gitu loh. Itu sih dalam perjalanan iman gue, mungkin gue bisa sharingin juga ke orang lain yang gue ngerasa kayak oh iya ya gitu. Itu yang gue temukan ya sampai selama 21 tahun ini gitu loh. Dari gue setelah gila-gila gue mikir gue tuh ingin banget sih gitu. Akhirnya gue bisa menemukan gitu loh, ini message hidup lo gitu loh kan. Gitu, lo nggak harus nyobain apa-apa, atau lo nggak harus bikin skenario gitu loh. Dengan apa adanya gue pun tuh juga itu udah kehebatan Tuhan gitu loh. Itu gitu. Oke, jadi apa ya, nggak perlu nunggu rusak dulu gitu terus baru diundang jadi pembicara hebat gitu ya, nggak perlu. Betul. Justru mempertahankan dari awal sampai akhir tuh juga merupakan hal yang luar biasa yang bisa jadi kesaksian buat banyak orang ya, Van ya. Yes. Oke. Mungkin ini the last question nih, Van. Sebagai anak pendeta itu pasti hidupnya bergantung penuh sama Tuhan ya. Disclaimer, bukan hanya anak pendeta tapi kita semua gitu. Tapi secara kayak anak pendeta apa-apa kayaknya Tuhan, apa-apa Tuhan. Bukan bermaksud ini ya, bukan bermaksud nyinyir ya teman-teman ya. Ini aja. Nah, mungkin lu bisa share nih kira-kira pengalaman apa yang lu alamin dengan Tuhan, mungkin juga keluarga yang kayaknya impossible banget ya untuk terjadi. Tapi ternyata Tuhan tuh buktikan gitu dalam hidup lu. Tuhan kerjakan dalam hidup lu. Mungkin bisa di-share nih. Iya. Mungkin ya kan banyak orang mikir ya, maksudnya anak pendeta tuh penghasilannya seberapa sih emangnya gitu ya. Tapi justru kalau misalnya di Amerika, pendeta itu salah satu pekerjaan yang menghasilkan banyak loh. Maksudnya, menurut gue seiringnya perubahan zaman tuh justru anak pendeta tuh sekarang
Maksudnya kalau gue bisa omong gitu ya, ini juga, maksudnya dalam arti tuh gue banyak banget ngeliat itu anak pendeta lain gitu, mungkin belum gue alamin secara pribadi, misalnya anak-anak pendeta lain tuh yang tajir banget, gitu kayak definisi pakai baju merek apa, kalau ditanya gitu dari mana ya ada, mungkin emang juga pengaruh berkat Tuhan, kayak itu sebenarnya gue mau bilang dalam seiringnya perubahan zaman aja gitu ya, maksudnya buat kayak edukasiin aja bahwa pendeta tuh justru profesi yang bisa menghasilkan juga gitu, intinya gitu. Cuman kalau misalnya emang sih pendeta itu kan penghasilannya nggak tetap pertama gitu ya, jadi ya misalnya bulan ini bisa berapa, bulan depan bisa berapa, bulan depannya bisa nggak ada sama sekali, itu bisa juga gitu loh. Cuman tapi emang gue dari kecil tuh selalu ngalamin sih, apalagi dulu tuh zamannya gue kelas bahkan kelas 4, pokoknya dari dulu tuh bokap nyokap, dari gue kecil lah bokap nyokap gue itu kan selalu nyoba bisnis, padahal mereka panggilannya emang pendeta, jadi itu gue ngalamin gimana mereka tuh pas nyoba bisnis kehilangan uang, nggak sesukses yang diharapkan, terus malah pas gue tumbuh besar bokap nyokap gue terlibat hutang banyak, nggak tahu bayarnya seperti apa, sampai kita harus ngontrak, terus pindah dari kontrakan pindah ke rumah opa oma gue karena nggak bisa bayar kontrakan, harus bayar utang. Jadi tuh masa kecil gue tuh sangat dipenuhi dengan momen-momen sebenarnya yang lagi nggak ada uang gitu kondisinya. Apa ya, sering banget ya kalau mau beli apa tuh pasti kayak tapi tuh nggak ada uang gitu, atau kayak ada uangnya mahal itu sering banget. Dan bahkan gue tuh sebagai gue waktu masa kecil tuh gue pernah pengen nangis, pernah banget kayak mau beli apa tuh kayak gue ngerasa kok susah banget sih gitu, kok ini banget sih apa tuh, kayak gue tuh pernah ngerasa kayak, tapi gue pernah inget banget gue pengen menangis karena gue inget banget zamannya kayak masa-masa bokap nyokap gue lagi pengen bayar utang gitu, dan itu juga Tuhan nyata banget ya, di saat gue per bulan orang tua gue harus bayar berapa, dan gaji orang tua tuh gue nggak nyampe 10%-nya gitu loh, tapi bisa selama 4 tahun tuh setiap bulan terbayar tuh utang, itu benar-benar emang berkat Tuhan gitu. Nah cuma ada momen dimana kayak gue inget banget, ini momen yang gue nggak bisa lupain sih. Bokap gue tuh pernah kayak nabung gitu kan supaya gue bisa liburan ke Australia gitu dan nonton Hillsong di saat momen-momen kita tuh lagi tengah-tengah hutang itu gitu loh, dan dia tuh tinggal di apartemen kecil juga gitu kan, tapi bokap gue tuh nabung buat gue bisa liburan gitu berdua sama dia gitu kan. Nah itu gue bersyukur banget dong, gue ngasih kayak wah gila hebat banget ya Tuhan gitu. Banyak banget momen kayak SKP gue tiba-tiba ada yang bayar, terus kayak tiba-tiba dari yang nggak ada uang tiba-tiba jadi ada uang, itu mujizat tuh gue udah alamin banget dari gue kecil gitu. Cuma ada momen dimana gue ngerasa kayak harus banget yang ngandelin mujizat gitu loh, gue sering banget kayak gitu, kayak misalnya pernah juga gue inget banget pulang dari Australia, teman-teman gue pengen ke mall gitu loh, pengen nonton, pengen makan bareng gitu kan. Terus untuk pertama kalinya tuh biasanya gue kalau ke mall ya ke mall aja, walaupun gue harus menghemat, tapi gue ngerasa kayak nggak apa-apa gitu kan, jalan aja gitu. Cuma ada satu hari di mana tuh orang tua gue, mama gue tuh kayak kan, gue lagi nggak ada pegangan gitu. Terus bagi dulu kan gue misalnya sekolah di international school gitu kan, ngerasa kayak masa gue ke mall aja alasannya karena nggak ada uang gitu, gue inget banget ngerasa kayak gitu. Tapi gue tuh ngerasa gue tuh melampiaskan ke orang tua gue, emosi ke orang tua gue kayak, dan gue tuh nggak mikir, gue ngerasa kayak orang tua gue jahat banget, gue kayak gitu, orang tua gue jahat banget sih. Gue inget sampai gue pengen pecahin celengan, pokoknya gimana pun gue harus ke mall, gue saking keselnya, gue mau ke mall, pokoknya aku mau pecahin celengan apa. Terus kemudian orang tua gue, terus setelah gue pikir-pikir kayak gila, kalau gue jadi orang tua gue sakit hatinya kayak gimana ya, maksudnya pasti kan mereka juga jadi orang tua kayak masa sih ada orang tua yang nggak pengen anaknya have fun, masa kayak anaknya pengen ke mall. Gue yakin hati mereka lebih hancur gitu loh ketika mereka nggak bisa provide itu kan buat gue. Jadi gue tuh itu kayak dan gue selalu pikir-pikir gila, masa-masa remaja gue sering banget nyalahin mereka. Mungkin tekanan yang gue dapet sebagai anak pendeta gak sebesar tekanan mereka yang mereka dapet sebagai pendetanya gitu loh. Jadi tekanan gue sebagai anak yang gak bisa dapet sesuatu,
itu nggak seberapa sama tekanan orang tua gue yang nggak bisa provide anaknya sesuatu yang dia mau gitu loh. Hati orang tua lebih hancur gitu sebenarnya. Jadi gue tuh kayak setelah gue pikir kayak gila ya, banyak banget momen tuh gue ngerasa kayak kalau secara keuangan tuh kayak kok gue gini banget sih gitu loh, anak pendeta kok gini banget sih, gue mau beli sepatu mau beli apa misalnya gitu ya. Nah terus tapi gue tuh ya itu proses tumbuh, namanya anak remaja, namanya anak kecil ya, pasti kan ada ngalamin perubahan apa ya, terus selain dari hormon ya emang marah-marah mulu, tapi kan juga kayak ngalamin lah pressure dari luar, teman-teman, lingkungan, pengen juga lah anak terlihat keren, pengen punya apa yang teman-temannya punya. Tapi gue juga sadar kayak banyak momen gue melampiaskan ke orang tua gue yang menurut gue nggak seharusnya kayak gitu loh. Dan ketika gue sadar gitu ya, ternyata orang tua gue juga belajar akhirnya. Mungkin yang dari tadi dulunya itu orang tua gue selalu kayak doa, doa, doa. Orang tua gue juga ngalamin di mana mereka ada perubahan pikiran, dan tadinya mereka selalu kayak doa, doa, doa. Mereka juga akhirnya belajar, oh ternyata kita sebagai anak Tuhan juga nggak bisa ngandalin mujizat. Ada yang namanya budgeting, ada yang namanya nabung, ada yang namanya investasi, ada yang namanya asuransi. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga nggak ada. Tapi kan juga proses perubahan pikiran orang tua gue gitu kan. Orang tua juga yang dari nggak tahu kan jadi tahu. Jadi itu juga proses gue juga. Gue akhirnya keluarga kita makin ngalamin gimana kayak mereka ambil tanggung jawab bayar hutang, terus kita nabung ya, tapi gue belajar nabung, kita liburan, akhirnya di tengah-tengah hutang tuh kita bisa liburan ke Singapura, ke Malaysia, bukan buat pamer orang, tapi emang ada berkatnya gitu, emang ada dari Tuhan gitu kan, bisa nikmatin. Sampai ke titik yang kalau sekarang gue inget-inget lagi, masa-masa gue 6 tahun, 4 tahun tuh di tengah-tengah hutang gitu, gue nggak inget itu sebagai momen yang menyedihkan. Gue ngerasa kayak dulu kita seru-seru aja ya gitu ya, bisa di rumah pun ya bareng-bareng keluarga besar gitu kan ya, makan apa yang ada di rumah, masak ikan cakalang pedes apa, kayak seru-seru aja. Gue tuh nggak pernah inget sebagai momen yang menyedihkan. Gue happy banget di masa itu gitu. Jadi kayak setelah gue pikir-pikir, itulah kalau misalnya kita berjalan sama Tuhan. Mungkin awalnya emang hutang segala macam emang kesalahan orang tua gue, tapi justru dari kesalahan orang itu orang tua gue belajar gitu kan, sampai akhirnya ke titik dimana sekarang tuh kita budgeting apa segala macam, kita bisa nikmatin berkat Tuhan ya. Kalau mau ke mall ya ke mall, walaupun tetap dalam moderat ya, bukan berarti kita menghamburkan uang. Misalnya kayak ada momen dimana kita kayak udah hari ini jangan ke mall dulu ya, kita kan abis pengeluaran kemarin ini misalnya gitu, tapi kemarin abis bayar kuliah kamu nih, kita jangan ini dulu ya gitu misalnya. Gue juga ngerti dong, maksudnya buat gue tuh juga bagus kalau anak dikasih apa aja yang dia mau, jadi anak yang manja, jadi anak yang maksudnya malah gak bagus buat mental gue gitu kan. Jadi gue ngerti menghemat, gue ngerti mengontrol diri, penguasaan diri, tapi berkat Tuhan tuh gue juga tetap alami. Walaupun iya benar apa namanya jangan mengandalkan mujizat, itu benar banget. Maksudnya ya bokap gue juga bayar kuliah, bayar sekolah adik-adik gue semua ya, bukan berarti ngandalin mujizat ya. Bokap gue bener-bener budgeting, mikirin, nabung gitu loh. Cuman ketika bener-bener bokap gue ngelakuin bagian mereka, berkat Tuhan tuh ada, dan Tuhan tuh akan pengen berkatin kita. Tuhan tuh bahkan pengen berkati kita lebih dari apa yang kita layak terima. Misalnya gaji bokap gue segini, layaknya bokap nyokap gue terima ya segini. Harusnya kita nggak bisa tuh liburan ke Amerika, atau misalnya beli ini, jalan-jalan ini. Tapi Tuhan tuh pengen kasih lebih dari itu gitu loh. Jadi walaupun iya memang kita lakukan bagian kita, itu gue juga ngalamin sebagai anak Tuhan, ada yang emang Tuhan pengen kasih ke kita gitu loh. Sampai misalnya kayak gue ke Amerika, tiba-tiba ada yang sediain tiket, atau misalnya gue kemarin liburan kemana, ada yang ngajakin, atau tiba-tiba ada yang ngasih minjem villa, gue bisa nginep di villa ini, rumah ini. Dan mungkin kalau di Instagram orang kesannya ngeliat kayak gila Fannya liburan ke sini, wah gila Fannya setiap tahun ke Amerika. Gue kan ke Amerika udah hampir, ini udah mau ke-4 kali nih tahun ini gitu kan. Gue orang mikir kayak gila Fannya ke Amerika mulu ya gini-gini. Kalau berkat Tuhan, bukan yang dari, maksudnya itu, dan bukan berarti gue juga apa ya, maksudnya emang itulah berkat Tuhan melampaui gitu lah. Jadi gue gak bisa bilang apa-apa juga gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kayak penyediaan Tuhan, menurut gue itu emang harus apa ya,
ada bagian dari kita sebagai manusia, tapi Tuhan tuh sebagai seorang bapak yang baik yang mengasihi anaknya, dia tuh pasti untuk pengen kasih kita hadiah, kasih kita tuh reward, menyediakan tuh jauh lebih gitu. Jadi walaupun iya sih kita ada budgeting sendiri, ada ini sendiri gitu ya, cuman gue tuh sebagai gak cuma anak pendeta, gue yakin nih buat semua anak Tuhan gitu loh. Tuhan tuh pernah ngasih juga hadiah-hadiah yang melampaui yang kita pernah pikirin, tapi asalkan kita percaya apa enggak. Nah, karena gue dan keluarga gue tuh imannya udah terlatih dari kecil, hal sebesar apapun, semustahil apapun, kita udah terlatih. Sampai adik-adik gue yang masih kecil tuh kayak, bisa lah ke Amerika, Tuhan sediain. Ya, gue tanya deh sekarang, belum tentu loh zaman sekarang orang punya iman ke Amerika, walaupun mereka nggak ada duitnya. Bahkan orang Kristen pun kalau dibilang, lo mau ke Amerika gak? Pasti kan bilang, pasti mikir dong kayak, gue gak ada duitnya, gila gue ke Amerika ya kagak lah, ke Singapura aja belum pernah, enggak lah gitu. Kira jarang loh orang bisa punya iman gitu loh. Nah, karena iman kita udah terlatih dari dulu, semua style kayak punya mobil, rumah, apa, kita terlatih imannya kayak. Dan kalau kita benar-benar punya iman dan percaya, itu bisa guys, sebenarnya sangat bisa gitu loh. Cuma itu emang dia bersyukurnya gue, tapi kan harus melewati proses berapa tahun untuk bisa akhirnya punya iman tuh yang benar-benar tahu firm Tuhan tuh emang pengen sediain itu yang sebesar ini gitu. Itu proses banget perjalanan imannya, sangat butuh proses jatuh bangun gitu. Jadi tapi sekarang gue sama keluarga gue tuh udah detik gimana kita benar-benar menikmati yang berkat Tuhan. Itu sih intinya. Mungkin dulu kan di zaman detik berdarah, bayar utang apa, karena emang itu proses yang kadang-kadang dari kesalahan nyokap bokap gue. Tapi kalau sekarang kita benar-benar di detik kita tuh penyediaan Tuhan, menikmati banget, benar-benar definisi nggak ada, benar Alkitab bilang nggak berkekurangan, itu benar banget. Bahkan berkelimpahan gitu ya, benar. Oke, apa namanya? Berarti emang selain kita juga sebagai orang Kristen nggak melulu mengharapkan mujizat ya. Ada sesuatu yang emang bagian kita yang harus kita kerjakan gitu ya. Oke, nah udah ada pertanyaan yang masuk nih, Van. Gue mau bacain pertanyaannya dari Ken. Nah, pertanyaannya gini, sebagai anak pendeta, apa sangat mempengaruhi dalam berteman? Mungkin kayak, anak pendeta nih kayaknya bakal gini nih kalau misalnya temenan sama dia nih. Nah, gimana nih Pak kira-kira pengaruhnya dalam hubungan pertemanan lu? Di pertemanan gue enggak sih, gue nggak pernah ngalamin kayak mungkin karena gue juga orangnya tipe ekstrovert, senang bergaul, senang berteman, senang maksudnya yang enggak garing-garing amat lah ya, kalau bercanda masih seru, asik gitu ya. Gue tuh merasa jadi kalau dalam berteman gue nggak pernah sih ngalamin yang kayak dikucilkan karena gue anak pendeta, atau kayak nggak ada temen, atau kayak kesulitan bersosialisasi itu enggak. Mungkin karena membantu dari ya terutama karena gue juga pede-pede aja gitu ya. Dan gue ngerasa kayak ya lo anak pendeta nggak ada hubungan sama ini sih harusnya ya. Kalau emang lo orangnya bawaannya juga asik, seru, ya orang juga seru-seru aja, ngerti ya sih? Nggak ada tuh orang yang kayak anak pendeta entah. Dan lo kan juga kalau pertama kali ketemu orang ya, pertama kali kenalan teman-teman kampus, kerjaan, kan nggak ada langsung nanya, anaknya siapa? Atau kayak, lu bokap nyokap tuh kerja apa? Kan nggak ada kan orang yang nanya gitu ya nggak sih? Karena kan first impression-nya tetap ya pribadi lo, personality lo gitu loh. Jadi harusnya itu nggak mempengaruhi, ya lo anak mereka yang mana siapa, kalau lo seru ya seru aja. Kalau bersosialisasi aja gitu loh. Tapi kalau misalnya lo anak pendeta dan lo minder karena lo anak pendeta, ya itu bisa mempengaruhi. Kalau minder ya, orang kan juga kerasa dong type orang minder, type orang ansos. Ya itu kan bisa mempengaruhi, tapi karena gue pede-pede aja, jadi anak pendeta, dan gue juga ngerasa kayak ya asik-asik aja. Jadi akhirnya bersosialisasi pun aman-aman aja. Teman-teman gue juga beragam-ragam dari segala agama, segala kepercayaan, segala ras, segala apa juga. Ya udah, aman-aman aja gitu. Jadi tetap asik, dan kita kan juga bukan orang yang kayak maksudnya memaksakan orang, maksudnya bisa mengerti perbedaan juga. Gue juga sebagai anak ngerti, oh iya ada perbedaan dalam kepercayaan, perbedaan cara berpikir, ya itu kan gue juga menerima, dan gue juga nggak yang ngerasa gue lebih benar daripada lo.
gue lebih suci daripada lo, yang nggak gitu kan. Jadi cara pikir itu yang membuat gue jadi selama berteman tuh nggak ada masalah gitu. Oke, jadi nggak ada masalah juga ya dalam lingkungan pertemanan ya. Jadi ya apa namanya Yes. identitas kita bukan berdasarkan ih gue anak pendeta, gue anak pejabat, anak siapa gitu, tapi ya berdasarkan apa yang lo Ya, bawa dalam lingkungan, cara bersosialisasi. Oke, mungkin terakhir nih Van, karena udah waktu juga, kira-kira apa nih yang pesan yang mau yes, lu yes. sampaikan kepada teman-teman semua yang nonton IG Live hari ini? Pesan yang apa ya? Bentar ya, kayak gue pengen banget gitu kan, kayak kayak impactful gitu, gue bikin apa ya? Mantap. Pesan terakhirnya apa ya? Mungkin um, mungkin ini sih, jangan ngelakuin sesuatu karena lu anak siapa atau karena lu tuh tuntutan dari untuk menyenangkan orang gitu, termasuk menyenangkan orang tua gitu ya. Maksudnya jangan ngelakuin itu. Bukan berarti gue bilang jangan, bukan berarti lo juga berontak orang tua lo suruh apa lo lakuinnya apa, bukan. Kalau lo taat sama orang tua lo pun lakuinnya bukan buat orang tua lo, gue lakukanlah karena lo menghormati Tuhan terlebih dahulu gitu loh. Jadi karena gue menghormati Tuhan, gue otomatis menghormati orang tua gue. Dan karena gue lakuinnya buat Tuhan, gue jadi nggak tertekan. Ya toh gue lakuinnya buat Tuhan, gue menyenangkan hati Tuhan, gue sayang sama Tuhan. Ya udah gitu, jadi enak-enak aja gitu loh. Kalau gue ngelakuinnya buat menyenangkan hati orang lain atau buat memenuhi standar dunia, oh, perempuan tuh harus seperti ini, yang keren seperti ini. Kalau gue ngelakuin buat society orang lain, ya itu pasti gue bakal tertekan. Regardless gue anak siapapun. Jadi jangan melakukan sesuatu untuk orang lain atau untuk diri sendiri bahkan ya, atau untuk pokoknya orang lain, masuk orang tua gitu ya. Tapi lakukanlah emang karena lo sayang Tuhan. Apa sih kalau lo cinta Tuhan, lo terlebih menghormati Tuhan, lo pasti apapun yang lo lakuin tuh otomatis akan berakhir baik gitu loh. Pasti akan berakhir positif buat lo dan buat sekitaran lo gitu loh. Jadi itu sih intinya, terutama selalu utamakan Tuhan pokoknya. Jangan ngelakuin sesuatu buat orang lain atau diri sendiri atau bahkan orang tua in this case gitu ya. Itu sih.